Di kesempatan kali ini kita akan membahas karakter di anime Jujutsu Kaisen yang kekuatannya udah gak ada obat lagi. Saking kuatnya dia bahkan tidak bisa disentuh oleh air hujan tanpa seizin darinya. Yaps, karakter itu siapa lagi kalau bukan Gojo Satoru yang mempunyai fans sejuta umat. Kita akan membahas lebih dalam tentang karakter ini, mulai dari asal-usul Gojo Satoru hingga kenapa dia bisa menjadi sosok yang ditakutkan di dunia Jujutsu Kaisen. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama dimulai dari kelahiran Gojo Satoru pada bulan Desember 1989. Saat itulah lahir seorang anak yang sangat overpower bernama Gojo Satoru. Dia terlahir ke dalam salah satu dari 3 klan terkuat yang ada di Jujutsu Kaisen. Lebih gilanya lagi, pada saat kelahirannya saja, ternyata membuat keseimbangan kekuatan di dunia ini seketika menjadi berubah. Sejak awal, Kege Akutami Sensei, sang penulis manga Jujutsu Kaisen, seringkali menekankan tentang seberapa pentingnya keseimbangan di dunia Jujutsu. Nah, tetapi keseimbangan kekuatan antara para penyihir Jujutsu dan juga para kutukan kini telah berubah, di mana penyihir Jujutsu tiba-tiba menjadi lebih kuat hanya karena kelahiran dari Gojo Satoru. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu juga membuat para kutukan menjadi lebih kuat dan membuat neraca kekuatan menjadi seimbang kembali. Hal ini juga ditunjukkan dengan kekuatan kelas spesial yang mulai sering bermunculan. Dalam salah satu interviewnya, Kege Akutami Sensei bahkan mengatakan kalau keberadaan Gojo ini bahkan jauh lebih menakutkan dibandingkan keberadaan Sukuna. Di umurnya yang masih belia, Gojo telah dijadikan target buruan akibat kemampuannya tersebut. Dalam insiden Shibuya, kita juga mengetahui kalau banyak sekali pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuh Gojo. Namun pada flashback masa kecil Gojo, kita mengetahui kalau para pembunuh bayaran ini bahkan tidak bisa mendekati Gojo ketika dia masih kecil. Inilah alasan kenapa Toji pergi secara langsung untuk melihat bocah yang sering diperbincangkan di dunia Jujutsu. Nah, ketika Toji melihatnya, dia dibuat sangat terkejut karena ini adalah pertama kalinya ada orang yang bisa merasakan keberadaannya. Untuk kalian yang belum tahu, Toji Fushiguro adalah ayah dari Megumi. Dan Toji ini lahir dengan sebuah kondisi di mana dia tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Tetapi karena hal itu juga, dirinya menjadi tidak bisa dideteksi oleh penyihir Jujutsu, yang menjadikan kemampuannya ini sangatlah efisien dalam pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Jadi ketika ada seseorang yang bisa mendeteksinya, itu merupakan hal yang sangat buruk baginya. Dan salah satu hal yang membuat Gojo sangat menakutkan adalah fakta bahwa Gojo merupakan orang pertama dalam 400 tahun yang mewarisi 2 kemampuan klan Gojo, yaitu Limitless dan juga mata Six Eyes-nya. Saking kuatnya kedua kekuatan Gojo ini, kita bahkan belum pernah diperlihatkan kekuatan penuh dari Gojo Satoru. Mungkin sebentar lagi kita akan melihatnya saat pertempuran puncak melawan Sukuna, di mana saat ini Sukuna merupakan lawan yang bisa dikatakan mampu mengimbangi atau bahkan bisa mengalahkan Gojo Satoru. Kemampuan Gojo yang pertama yaitu Limitless. Kita pertama kali diperlihatkan Gojo menggunakan tekniknya saat dia mengajari Yuji tentang kekuatan dari jurus kutukan, sekaligus pada saat pertarungannya melawan Jugo. Dan ya, pertarungan ini semakin membuat kita bertanya-tanya tentang banyak hal, seperti salah satunya adalah tentang cara Gojo membuat Jugo tidak bisa menyerangnya, bahkan tidak bisa menyentuh Gojo. Seperti yang dijelaskan oleh Gojo, kalau hal itu disebabkan oleh adanya infinity atau ketidakterbatasan yang ada di segala tempat, dan Gojo bisa memanfaatkan hal itu dengan kemampuan Limitless miliknya. Pada dasarnya, Gojo juga menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi dan mendistorsi ruang itu sendiri. Kemampuan Limitless pada umumnya akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Limitless biru, Limitless merah, dan juga Limitless netral. Teknik Limitless biru simpelnya akan membuat semacam efek seperti magnet,
yang membuat suatu objek atau target memiliki daya tarik jika terkena teknik ini. Ketika Gojo menggunakan limitless biru, terlihat kalau tangan dan kaki Jusu seperti meledak, dikarenakan bagian dari tubuhnya itu menjadi semacam poros magnet dengan daya tarik yang sangat ekstrim, hingga membuatnya menjadi meledak. Kemudian limitless kedua yaitu limitless merah, di mana sesuai dengan namanya, teknik ini memiliki efek yang berbalikan dari limitless biru. Jika limitless biru membuat efek semacam daya tarik seperti magnet, limitless merah ini ibarat poros magnet dengan sisi yang sama, yang akan menolak satu sama lainnya. Teknik limitless merah ini pernah digunakan oleh Gojo ketika dia melawan Jogo untuk menghempaskannya jauh ke dalam hutan. Nah, selain kedua tekniknya tersebut, limitless juga memiliki variasi netral, atau yang juga disebut dengan nama limitless neutral infinity. Walaupun pada mode normalnya sehari-hari, Gojo ternyata selalu menggunakan kekuatan limitless netralnya. Kalian bisa melihat ini dalam beberapa scan, seperti saat Utahime melemparkan teh kepada Gojo. Nah, dengan kemampuan ini, Gojo terlihat selalu memiliki semacam jarak antara dirinya dan objek-objek di sekitarnya. Kekuatan Gojo yang satu ini mengambil referensi sains dan matematika. Kalau kalian ingat pelajaran matematika di sekolah, bahwa tidak akan ada angka yang jika dibagi menghasilkan angka 0, terkecuali angka 0 itu sendiri, dan itu hanya akan mendekati 0, tetapi tidak akan pernah menjadi 0. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari kekuatan infinity milik Gojo. Kemudian efek yang ditimbulkan dari kemampuan limitless netral yang membuatnya sangatlah overpower. Dengan kekuatannya itu, Gojo bahkan tidak membutuhkan payung, seperti yang diperlihatkan dalam opening animenya. Dan hal lainnya adalah tentang kaki Gojo yang sebenarnya juga selalu mengambang ketika dia berjalan, seperti yang diperlihatkan dalam sebuah scene di mana dia kelihatannya menginjak semut, tetapi terlihat kalau semut itu ternyata baik-baik saja. Walaupun sangat overpower, kekuatan Gojo ini harus dinonaktifkan ketika dia memakai jurus-jurus kutukan yang sangat kompleks, seperti Domain Expansion yang tentunya membuat dirinya pada saat itu bisa diserang oleh musuhnya. Selain itu, beberapa senjata atau benda kutukan juga bisa mengganggu kekuatan infinity-nya. Selain ketiga limitless itu, Gojo juga memiliki satu teknik limitless yang bernama limitless hollow purple. Itu merupakan gabungan dari limitless merah dan biru yang tentunya jauh lebih overpower dari kedua teknik itu. Selanjutnya, kemampuan Gojo yang menjadikan dirinya sangat spesial yaitu mata Six Eyes miliknya, di mana kemampuan Six Eyes ini merupakan kemampuan turunan dari keluarga Gojo. Mata ini juga memberikan pemiliknya penglihatan luar biasa dan juga kemampuan untuk menggunakan kekuatan limitless ke potensi yang tertinggi. Berkat matanya itu, Gojo juga dapat menggunakan teknik yang dia miliki sesuka hatinya, dengan mengeluarkan sedikit atau bahkan hampir tanpa energi kutukan sama sekali. Dan karena hal ini, Gojo dapat terus menggunakan kekuatan limitless infinity-nya tanpa henti. Saking overpowernya teknik itu, kekuatan dari tekniknya ternyata dapat membuat otak Gojo menjadi terpanggang jika dia tidak menutup matanya. Hal ini diakibatkan dari informasi tanpa batas yang akan dia terima karena matanya yang sangat epik itu. Dengan mata Six Eyes-nya, Gojo juga dapat melihat energi kutukan dengan sangat detail dan juga memproses benda yang dilihatnya, sehingga dia dapat mengetahui tentang berat, kecepatan, bentuk, dan bahkan komposisi pembentukan dari benda yang dia lihat. Gojo juga sangat mahir dalam memanipulasi teknik terkutuknya, seperti yang kita lihat pada chapter 226 saat Gojo melawan Sukuna. Nah, ini baru namanya shaman terkuat. Pantas saja dia memiliki banyak fans. Oke guys, itu saja pembahasan singkat tentang asal-usul Gojo Satoru dan juga alasan kenapa dia merupakan sosok yang ditakuti di dunia Jujutsu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.